Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan hadir bersama kita di sini, tentu sebagai leading sektor kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Belopa beserta jajarannya yang hadir juga di tempat ini bersama kami. Kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Luwu, kalau dari Dikbud tidak virtual kan ya. Kami sementara menunggu rekan dari dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, sementara dalam perjalanan mungkin atau nanti akan juga bergabung secara virtual. Namun kita harapkan bisa hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam suasana virtual, ya, di mana bahwa pandemi corona ini ya tentunya masih ada di sekitar kita dan menuntut kita untuk mengadakan pertemuan secara virtual. Ya, pemerintah sudah mengatakan bahwa walaupun dalam kondisi virtual ini kita jangan menyerah. Ya, Pak Presiden mengatakan, mari kita bersahabat dengan corona, katanya Pak Presiden. Oleh karena itu, kegiatan aktivitas kita, tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama tentu tidak terhenti dengan adanya kondisi pandemi ini. Tentu kita bagaimana mensiasati ya kegiatan kita supaya tetap berjalan dengan baik. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, khususnya para kepala sekolah yang kami hormati, tujuan daripada pertemuan kita ini adalah menindaklanjuti kebijakan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang tertuang dalam surat edarannya perihal pelaksanaan program One Student, One Account bagi seluruh siswa-siswi di Sulawesi Selatan dan juga akan ada pelaksanaan simpanan pelajar atau Simple IB Award 2020. Ya, kegiatan pemberian penghargaan Simple Award ini sebenarnya sudah sejak tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, dan tahun ini juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam pertemuan dalam ajang penghargaan ini. Target Bapak Gubernur tahun ini bagaimana memperluas akses keuangan untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan di atas 90%. Ya, jadi diharapkan bahwa tumbuhnya potensi-potensi jiwa menabung tentu dari generasi-generasi kita. Oleh karena itu, mengapa kami mengundang semua bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah dari SD, SMP, ya, bagaimana mendorong atau menggiatkan atau memacu anak-anak kita ini mulai secara dini menabung dan untuk masa depannya. Ya. Tentu kita sudah memahami bagaimana fungsi, maksud dan tujuan dari bagaimana menabung secara dini ini. Program ini sebenarnya sudah lama, sudah sejak tahun-tahun sebelumnya sudah lama sudah digaungkan oleh pemerintah. Ya, sekarang ini dikemas lagi dalam bentuk dan model yang lebih terkini lagi. Ya. Baiklah Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati serta rekan-rekan yang hadir di sini ini, untuk mengawali pertemuan kita ini kita akan mendapat penjelasan terlebih dahulu dari Bank Sulselbar yang tentu mewakili perbankan
di Kabupaten Luwu ini. Di Kabupaten Luwu ini bagaimana sebenarnya program One Student One Account ini akan kita laksanakan dan kita programkan. Bagaimana teknisnya tentu akan dijelaskan nanti dari pihak perbankan. Barangkali untuk mengawali pertemuan kita supaya jelasnya bagi kita semua bagaimana program ini kan kepada Bang Sulselbar untuk menjelaskan program ini untuk kita nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Bapak Ibu Bagian Perekonomian, serta pemimpin cabang Bang Sulselbar Belopa. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah yang berkenan hadir pagi hari ini, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul walaupun di suasana Zoom secara virtual. Sedianya semisal ada Bapak Ibu pertanyaan, bisa masukkan via chat. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah menerima undangan sebelumnya dari Sekretariat Daerah mengenai program One Student One Account. Nah, kesempatan kali ini kami akan memaparkan bagaimana program ini berkaitan dengan award atau penghargaan bagi wilayah dengan implementasi Simple terbaik. Melalui kesempatan ini juga kami dari Bang Sulselbar selaku partner atau kerjasama bank milik pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai wilayah dengan implementasi simpanan pelajar atau Simple terbaik. Mungkin bisa di-share slide-nya, Pak. Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu yang telah kami sediakan materi mengenai Simple. Nanti kami akan share via grup WhatsApp yang transaksi non-tunai yang dibentuk Bang Sulselbar Cabang Belopa. Jadi kalau semisal ada pertanyaan bisa disampaikan di sana maupun via chat di virtual Zoom pagi hari ini. Saya mulai saja. Baik, untuk Simple atau Simple IB Award 2020 ini kembali diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Pemerintah Republik Indonesia yang menaungi beberapa perbankan maupun lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia. Simple dan Simple IB Award 2020 ini sudah mencatat 394 bank yang telah menjadi peserta. Lalu sudah mencakup 22,99 juta rekening dengan nilai nominal 5,46 triliun rupiah. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Bapak Ibu, wilayah Kabupaten Luwu. Dan sebagai wujud apresiasi bagi bank peserta maupun individu hingga wilayah yang telah berpartisipasi, maka tahun 2020 ini akan diselenggarakan Simple IB Award 2020. Selanjutnya, Pak. Oke, mohon tunggu sebentar Ibu ya. Nah, untuk program simpanan pelajar kali ini akan mengajak seluruh siswa-siswi yang berada di sekolah Bapak Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi membuka rekening di masing-masing sekolah. Yang teknisnya nanti akan dijelaskan kemudian. Yang selanjutnya adalah timeline. Ini adalah jadwal pelaksanaan penghargaan atau Simple IB Award 2020. Program penyampaian dokumen pendukung ini adalah pendaftaran peserta hingga seluruh aktivitas nominasi tanggal 3 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2020. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2020 akan dilakukan penjurian bagi setiap wilayah maupun sekolah. Lalu di tahap akhir ada 31 Oktober 2020 pengumuman pemenang. Nah, untuk nominasi sendiri ini bank peserta Simple menyampaikan data terkait dokumen pendukung di kategori penghargaan yang akan disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Program Simple Award 2020. Kemudian OJK juga akan melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumennya termasuk ke wilayah ataupun ke sekolah Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya untuk pengumuman pemenang Simple dan Simple IB Award ini akan diumumkan pada puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan. Nah, menindaklanjuti bersama dengan TPAKD Kabupaten Luwu berkenaan dengan Simple Award 2020 ini kiranya juga membantu wilayah Kabupaten Luwu untuk terinklusi keuangan dengan baik, utamanya untuk para pelajar, Bapak Ibu Kepala Sekolah sekalian. Untuk kategorinya ada 5 kategori Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bank dengan Perkembangan Simple IB terbaik. Ini mungkin untuk kategori pertama dan kategori kedua lebih ke pihak perbankan saja. Namun untuk kategori ketiga hingga kelima ini terkait dengan Bapak Ibu sekalian yang berada di wilayah Kabupaten Luwu. Kita lompat saja langsung ke kategori ketiga Pak ya. Untuk sekolah dengan implementasi Simple terbaik. Award ini akan diberikan kepada sekolah yang telah berpartisipasi dalam program Simple, khususnya dari aspek kualitas rekening pelajar dan keaktifan sekolah berdasarkan rekomendasi dari bank. Jadi nanti pihak Bank Sulselbar akan merekomendasikan sekolah Bapak Ibu sekalian untuk diikutkan dalam nominasi sekolah dengan implementasi terbaik. Nah, peserta award ini merupakan sekolah yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan bank konvensional untuk sekolah dengan implementasi Simple terbaik. Untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang bertugas di madrasah, nanti tetap kami buatkan PKS karena kami Bank Sulselbar Cabang Belopo juga ada unit usaha syariahnya. Itu akan masuk ke dalam kategori Simple IB terbaik. Dasar penilaiannya yaitu rekomendasi dari pihak perbankan. Nanti pihak Bank Sulselbar Cabang Belopo akan merekomendasikan sekolah Bapak Ibu ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dimasukkan dalam nominasi. Kemudian kami akan mengontrol data perkembangan Simple Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami akan survei ke sekolah untuk mengukur tingkat keaktifan sekolah. Jadi dalam masa pandemi ini biasanya siswa-siswi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian kan belajar dari rumah nih. Namun kan dalam setiap beberapa kegiatan akan ada aktivitas untuk datang ke sekolah mengumpulkan tugas mungkin atau mengambil modul pembelajaran, mungkin bisa disesuaikan dengan jadwal yang nanti pihak TPAKD Kabupaten Luwu akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu dan Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Untuk indikator penilaian dari sekolah implementasi terbaik yang pertama adalah keaktifan dalam program Simple. Artinya sekolah dianggap aktif apabila telah mengikuti jadwal yang akan ditentukan kemudian. Yang kedua yaitu jumlah rekening. Otomatis semakin banyak jumlah rekening yang dibuka pada sekolah Bapak Ibu, siswa-siswinya memiliki Simple akan semakin memperbesar kemungkinan untuk sekolah Bapak Ibu akan menang dalam kompetisi Simple Award 2020. Kemudian ketiga yaitu rata-rata saldo. Artinya untuk rata-rata saldo Simple ini tidak hanya setoran awal saja, tapi juga ada tabungan rutin yang kiranya dapat membantu keaktifan rekening dari sekolah implementasi Simple terbaik. Itu mungkin untuk kategori yang pertama untuk sekolah implementasi terbaik. Selanjutnya ada individu penggerak program Simple IB terbaik. Nah, individu ini akan dinominasikan tokoh masyarakat yang kiranya dapat membantu program Simple ini masuk dalam jajaran masyarakat. Artinya individu ini akan membantu masyarakat mengetahui apa pentingnya simpanan pelajar. Dalam masa pandemi kali ini memang dibutuhkan untuk keaktifan setiap elemen masyarakat bisa mempromosikan bagaimana setiap pelajar dapat menyisihkan maupun menggunakan uang jajannya secara bijak. Artinya ini juga akan membantu dampak positif perkembangan ekonomi ke depannya. Award ini diberikan kepada individu penggerak yang telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong implementasi program Simple di lingkup sekolah, satuan pendidikan, maupun organisasi hingga komunitas. Peserta ini dapat merupakan tokoh, guru, atau masyarakat umum yang dapat diusulkan oleh sekolah, perbankan, kantor regional otoritas jasa keuangan di daerah masing-masing. Peserta award ini diwajibkan menyampaikan video yang menjelaskan profil singkat individu yang diusulkan. Ini untuk kategori yang kedua ini, yang untuk individu penggerak program Simple, nanti bisa berkoordinasi langsung dengan pihak TPAKD Kabupaten Luwu.
Yang tentunya untuk individu penggerak program Simple ini wajib untuk menyertakan video beserta program apa yang akan mereka laksanakan atau yang telah mereka laksanakan dalam mendukung implementasi Simple. Selanjutnya. Nah, ini adalah kategori ketiga. Kategori ketiga, wilayah implementasi Simple IB terbaik. Ini merupakan kategori yang bisa dijadikan ajang bagi Kabupaten Luwu untuk dapat aktif dalam kegiatan nasional seperti Simple Award 2020 kali ini. Nah, tentunya dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah di masing-masing wilayah dapat membantu terwujudnya implementasi Simple terbaik di tahun 2020 ini. Mengingat timeline-nya itu waktunya sangat singkat Bapak Ibu ya. 1 bulan tentunya dengan skema yang akan kami tawarkan untuk teknis kali ini dapat membantu proses percepatan implementasi Simple di masing-masing wilayah termasuk di sekolah Bapak Ibu sekalian. Wilayah implementasi Simple terbaik diberikan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang berperan aktif dalam mendorong budaya menabung, khususnya melalui implementasi program Simple di wilayah masing-masing. Peserta otonomi pemerintah daerah, Pemda tingkat provinsi dan kabupaten yang diusulkan oleh kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di daerah. Tentunya kami dari pihak Bank Sulselbar akan menyodorkan nama Kabupaten Luwu untuk dijadikan nominasi dalam ajang Simple Award 2020. Dasar penilaiannya yaitu dokumen pendukung yang disampaikan oleh kantor regional OJK selama jangka waktu nominasi. Nah, untuk dokumen pendukung, salah satu kegiatan kita pada pagi hari ini dalam implementasi dan sosialisasi penggunaan Simple di wilayah adalah salah satu dokumen yang wajib disertakan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan nominasi wilayah Simple terbaik. Indikator penilaian yaitu yang pertama, kebijakan dalam mendorong budaya menabung khususnya melalui Simple atau Simple IB. Alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini Kabupaten Luwu sebenarnya sudah melakukan start sejak awal dari bulan Maret. Nah, kesempatan kali ini yang akan kami wujudkan bersama-sama dengan pihak TPAK di Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama untuk ayo bersama-sama mewujudkan implementasi Simple terbaik di wilayah Kabupaten Luwu. Yang kedua, keterlibatan stakeholders. Keterlibatan stakeholders kali ini mencakup secara keseluruhan baik itu pejabat eksekutif maupun legislatif yang akan mendorong promosi mengenai pembukaan Simple di wilayah masing-masing maupun di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga itu dampak positif program. Tentunya dengan budaya menabung tentunya akan mewujudkan nilai positif di wilayah Bapak Ibu sekalian. Itu untuk kategori terakhir untuk wilayah implementasi yang menjadikan goals utama kita pada pertemuan pertama pagi hari ini. Selanjutnya, sekedar informasi untuk pemenang award di tahun 2019. Ini adalah pemenang Simple IB Award 2019 untuk bank implementasi terbaik. Di sini ada kategori pertama bank. Mungkin yang kita fokusnya itu yang di titik sekolah terbaik. Untuk sekolah terbaik implementasi Simple, ada SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Sumatera Utara. Ini dikerjasamakan oleh PT Bank Mandiri. Selanjutnya Simple IB, ada Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kerjasama dengan BRI Syariah. Tentunya kami berharap pada award atau penghargaan 2020 kali ini ada nama sekolah Bapak Ibu yang tercantum sebagai pemenang implementasi Simple terbaik. Amin. Selanjutnya untuk individu penggerak. Untuk individu penggerak ada atas nama Bapak Jajang Muslih, Ketua Koperasi Guru Sukawening. Ini usulan dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi. Nah tentunya dengan adanya program kali ini bekerja sama dengan TPAKD Kabupaten Luwu, para pemenang di 2020 ini muncul dari tanah domisili kita Kabupaten Luwu. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau ada sekedar share mengenai informasi bisa via chat di Zoom ini.
Ibu Bapak Ibu bisa lihat di layarnya Ibu, nanti ada pilihan chatnya. Oke, ini formnya saja, nanti untuk mengenai form biarkan pihak kami saja yang akan membantu. Untuk teknisnya akan kami jelaskan. Secara program implementasi simple, one student, one account, atau yang biasa disebut OSWA. Jadi untuk program ini sebenarnya sudah terstruktur edarannya baik dari pemerintah pusat, Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2. Ada surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Agustus 2020, baru-baru bulan ini, tentang pelaksanaan program One Student, One Account bagi seluruh pelajar di Sulawesi Selatan. Yang kedua, surat edaran Bupati Luwu pada tanggal 13 Maret 2020 tentang budaya menabung sejak dini di Kabupaten Luwu. Yang ketiga adalah surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang program simpanan pelajar. Dalam kesempatan ini, untuk implementasi simpel di Kabupaten Luwu akan bekerja sama dengan Bank Sulselbar selaku bank milik pemerintah daerah untuk mewujudkan implementasi simpel atau OSWA ini yang terbaik di wilayah Sulawesi Selatan maupun tingkat nasional. Selanjutnya, kolaborasi akses simpel Kabupaten Luwu ini bekerja sama langsung oleh Pemda Kabupaten Luwu, TPAKD Kabupaten Luwu, Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, serta Bank Sulselbar Cabang Belopa yang wilayah pemasarannya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Luwu. Selanjutnya, nah ini petunjuk teknis untuk simpel di Kabupaten Luwu. Mengingat proses penerapan simpel di Kabupaten Luwu ini melalui timeline-nya itu cukup singkat, hanya sekitar sebulan lebih, itu pun nggak sampai 2 bulan Bapak Ibu, jadi kami akan menciptakan teknis bagaimana pembukaan rekening simpel ini bisa terwujud dengan waktu yang telah diberikan agar dapat diimplementasikan di masing-masing wilayah. Saya jelaskan untuk mulai dari atas Bapak Ibu ya. Nanti pihak TPAKD Kabupaten Luwu akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan maupun Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Garis koordinasinya ini akan mencakup mengenai distribusi formulir yang Bank Sulselbar akan sediakan, serta penjadwalan pengambilan serah terima dokumen dari siswa melalui Bapak Ibu Kepala Sekolah masing-masing sekolah di wilayah masing-masing. Jadi nanti akan ada dokumen yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu sekalian selaku kepala sekolah maupun teman-teman guru, yaitu dokumen formulir yang akan kami distribusikan, KTP orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran yang berupa fotokopi semuanya, serta setoran awal senilai Rp5.000. Oke, mungkin bisa dicatat Bapak Ibu sekalian ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru akan mengumpulkan dokumen berupa pertama KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran, serta surat setoran awal Rp5.000 untuk pembukaan rekening simpel. Itu berupa fotokopi saja semua ya Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengumpulkan dokumennya berupa fotokopi. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan jadwal untuk berkumpul di kantor kecamatan masing-masing wilayah. Jadi pihak kami dari Bank Sulselbar akan mengkolek data dokumen yang telah Bapak Ibu Kepala Sekolah kumpulkan di kantor camat masing-masing wilayah. Misalnya untuk wilayah SD SMP di Kecamatan Larompong Selatan. Nanti sesuai jadwalnya akan menyusul, kemudian setelah pertemuan hari ini, misalnya tanggal 5, ini misalnya ya Bu ya. Misalnya tanggal 5, Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru yang telah mengkolek data dokumen simpel akan berkumpul di kantor Camat Larompong Selatan untuk bertemu dengan pihak kami Bank Sulselbar mengumpulkan dokumen yang telah diwajibkan untuk pembukaan rekening simpel. Jadi Bapak Ibu sekalian maupun adik-adik dan para orang tua tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor cabang kami, mengingat situasi pandemi ini membatasi orang-orang berkumpul. Jadi cukup Bapak Ibu Kepala Sekolah saja yang akan mengkolek dokumennya. Sesuai jadwal kami akan berkunjung ke setiap kantor camat
dan kita akan bertemu untuk serah terima dokumen. Dokumen nanti akan kita bawa pulang ke kantor cabang untuk dilakukan pembukaan rekening, yang selanjutnya bulan depannya akan dilakukan pembagian buku rekening simple. Jadi fokus utama kita untuk di bulan September kali ini adalah membuka rekeningnya terlebih dahulu. Seperti dokumen yang telah kami sediakan, saya ulang kembali, ada KTP orang tua, fotokopinya, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, serta setoran awal senilai Rp5.000. Nah, ini nanti akan diklip saja dalam satu dokumen. Nanti kami akan lakukan pembukaan rekening di kantor cabang dan selanjutnya kami akan jadwalkan ulang ke masing-masing kantor camat juga untuk pendistribusian buku tabungan simple. Sehingga untuk wilayah implementasi Kabupaten Luwu bisa terlaksana pembukaan rekening simple jauh lebih cepat sesuai timeline yang telah disediakan dan dapat terwujudnya nominasi atau memenangkan program Simple Award 2020. Oke, itu mungkin saja sekian untuk petunjuk teknis simple di Kabupaten Luwu. Sekira ada pertanyaan boleh mengajukan tangan atau via chat. Nanti kami akan jawab di sini. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin? SD 55 Olang, Pak. Bisa? Dari SD 55 Olang. Atas kesempatan yang diberikan, begini, ini tabungannya ini apakah hanya berlaku pada Bank Sulselbar atau bisa dengan bank-bank yang lain? Misalnya ada anak-anak kami yang penerima dana PIP itu kan mereka sudah punya nomor rekening sendiri. Nah, apakah bisa ini dikategorikan ke sana, ke simpanan pelajar atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Ibu dari SD 55 Olang. Untuk program Simple Award 2020 ini penilaiannya langsung ke pihak Bank Sulselbar bekerja sama dengan TPAKD Kabupaten Luwu. Jadi wajib kiranya siswa-siswi Bapak Ibu sekalian untuk membuka rekening di Simple Bank Sulselbar Belopa. Jadi memang wajib karena penilaiannya ini secara keseluruhan Ibu. Mengenai program PIP kemarin berbeda dengan Simple. Jadi Simple ini program pemerintah dari kantor pusat, dari Otoritas Jasa Keuangan, ini berbeda dengan yang kemarin. Jadi kali ini memang pembukaan rekening Simple hanya bisa kami kolek datanya untuk pembukaan rekening di Bank Sulselbar cabang Belopa. Gitu. Oke. Bagaimana Bu? Sedikit lagi. Ya, Pak. Misalnya begini, ada anak kami yang sudah memiliki tampan yang juga salah satu produk dari Bank Sulselbar, apakah bisa dipindahkan ke sana atau bagaimana? Oke. Yang tampan itu Pak. Baik Ibu, untuk pemindahan dana dari masing-masing produk memang wajib untuk membuka rekening Simple terlebih dahulu. Jadi untuk program Simple ini kan memang produknya dari pemerintah pusat nih Bu. Jadi memang pembukaannya harus via rekening Simple. Namun masalah pemindahan atau segala macam ini bisa dilakukan oleh masing-masing siswa maupun orang tua siswa. Karena kan sedikit berbeda kalau misalnya Tampan Plus itu kan yang dimiliki oleh orang tua untuk peruntukan anak kan setorannya itu 100.000 setiap bulan. Berbedanya kalau Simple ini setoran awalnya hanya Rp5.000 saja dan setoran selanjutnya bisa minimal Rp1.000. Jadi memang ini peruntukannya untuk edukasi sih Bu. Jadi setelah pembukaan rekening Simple, orang tua dan siswa ini semisal ada penyetoran segala macam bisa datang ke kantor cabang kami untuk diedukasi. Artinya adik-adik kita nanti akan melakukan pengisian form setoran Simple, kemudian bisa bercengkerama dengan pihak teller kami, mengetahui apa itu fungsi perbankan, maupun mengetahui bagaimana edukasi menabung sejak dini. Seperti itu Ibu. Satu lagi Pak, masih bisa? Ya boleh. Begini, biasanya kalau di bank itu kan pada pembukaan rekening, kalau misalnya ada karena sesuatu hal tidak diisi, tapi sudah membuka rekening ini, rekening Simple ini, kemudian karena sesuatu hal beberapa bulan sudah diisi oleh peserta didik kami, apakah ada potongan biaya administrasi seperti halnya dengan rekening-rekening yang lain, ada biaya administrasi yang dikenakan atau tidak? Oke, pertanyaannya bagus Bu ya. Jadi untuk produk Simple
simpanan pelajar ini tidak dikenakan biaya administrasi sama sekali. Oh Oke, Bu. iya iya. Jadi memang adik-adik ini akan memanfaatkan dananya ini secara gelondongan tanpa potongan admin sama sekali. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau misal ada pertanyaan, ini nggak ada ruginya sih sebenarnya kalau membuka rekening simple. Di satu sisi tanpa biaya administrasi menabungnya jauh lebih bagus. Di satu sisi edukasi menabungnya dapat. Jadi adik-adik akan teredukasi mengenai layanan menabung. Seperti itu, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah di wilayah lain. SMP Negeri 3 Belopa. SMP Negeri 3 Belopa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah beberapa dari siswa SMP Negeri 3 Belopa itu sudah ada beberapa yang mempunyai tabungan simpel. Cuman setahu saya bahwa program simpel ini kan sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, di awal-awal simpel itu biasanya ada petugas dari Bansul Selbar yang datang ke sekolah itu menjemput uangnya siswa untuk itu. Karena selama ini alasannya anak-anak itu sehingga simpelnya menjadi tidak aktif karena waktunya untuk menyetor ke bank itu tidak ada. Nah, di mana bahwa di awal mereka menabung itu biasa ada yang menjemput. Nah, tapi akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi petugas dari Bansul Selbar itu yang biasa datang menjemput sekolah uangnya, karena kan kasihan juga kalau misalnya hanya 20.000, 30.000 per minggu mau diantar ke Bansul Selbar. Jadi mungkin untuk bagusnya mungkin Bansul Selbar itu ada petugas lah minimal sekali seminggu datang ke sekolah mengambil uangnya ini anak-anak supaya lebih lancar lagi. Karena terus terang anak-anak kami itu ada yang beberapa sudah ikut, cuma belakangan mulai redup-redup karena waktunya untuk ke bank menyetor langsung itu yang kurang. Terima kasih. Mungkin masukan saja. Oke, terima kasih saran dan masukannya Ibu dari SMP Negeri 3 Belopa. Sarannya baik, tentunya dengan program kali ini kami akan membuat syarat teknis agar dapat konsisten berkelanjutan. Jadi nanti kami akan melakukan penjadwalan untuk penjemputan untuk di setiap wilayah, Ibu. Karena mungkin kalau semisalnya diakomodir 400 sekolah di Kabupaten Luwu kan mungkin agak sulit nih, Bu. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk setelah pembukaan rekening ini, kami dari Bank Selbar Cabang Belopa akan melakukan penjadwalan ulang untuk penjemputan rekening siswa. Mungkin mohon maaf Ibu, sebelumnya mungkin ada sedikit miskomunikasi karena sudah lama ya di SMP Negeri 3 Belopa. Nanti kiranya mungkin karena jaraknya juga dekat dengan kantor cabang kami akan upayakan untuk melakukan penjadwalan di seluruh sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Luwu. Terima kasih sarannya Ibu. Tanda tangan. Perizinan Tanda tangan. Todong tangah. Oke. Baik, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tanda tangan, Pak. Terima kasih Pak. Kasusnya hampir sama dengan SMP 3 Belopa. Kami sudah berjalan sudah hampir 1 tahun lebih. Cuma kendalanya itu kita janjian petugas itu setiap minggu datang Pak. Misalnya hari Rabu ternyata petugas banknya tidak hadir. Tidak datang untuk menjemput uang. Kasihan teman-teman guru menampung uangnya siswa yang tak 5.000 satu hari, 2.000 satu hari. Jadi itu kendalanya sebenarnya. Ya kami ini sudah lama melakukan program simple ini, tanda tangan. Cuma kendalanya itu. Nah, yang saya pikirkan teman-teman saya ini kasihan memikirkan uangnya anak-anak, mana lagi tugas pokoknya. Dan petugas dari bank itu
tidak konsisten dengan janjinya. Katanya mau datang setiap hari Rabu, setiap 1 kali 1 minggu, ternyata tidak. Akhirnya uangnya habis dibelanja oleh dipinjam tapi dibayar kembali. Ini masalahnya. Jadi misalnya ke depannya Pak, program ini kita mau jalankan terus. Kiranya itu harus diperlancar itu petugas bank data di sekolah. Ya, jadi ini macet ini Pak, selama ini tidak lancar penyetoran itu karena gara-gara petugas itu tidak konsisten. Ya, kasihan ibu guru kadang menunggu hari Senin, datangnya hari Sabtu. Jadi sudah lama Pak, kami tanda tangan sudah laksanakan ini sumpah. Ya, terima kasih banyak Pak itu. Ya, terima kasih Bapak dari SD Tondo Tangah. Mungkin tadi sama seperti Ibu dari SMP Negeri 3 Belopa. Tetap kami upayakan Ibu, Bapak Ibu sekalian untuk kami akan melakukan penjadwalan rutin ke depannya. Karena ini sebenarnya sudah bertahun-tahun vakum karena PIC sebelumnya memang sudah pindah cabang Ibu. Jadi mungkin kita akan lakukan koordinasi lebih lanjut bekerja sama dengan TPAKD Kabupaten Luwu. Jadi banyak tim pengawasnya kami. Jadi kalau semisalnya ada keluhan apa segala macam, tim-tim dari TPAKD, Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama akan membantu kami untuk proses penjadwalan secara rutin, itu yang pertama. Yang kedua untuk implementasinya yang aktif seperti apa. Kemudian pihak pengawas kami dalam arti Bang Sulselbar untuk dapat konsisten lebih jauh ke depannya. Terima kasih sarannya Bapak dari SD Negeri Tondo Tangah. Tentunya akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya, mengingat kesempatan kali ini juga titik fokusnya adalah pada saat pembukaan rekening dahulu untuk bulan depan, bulan September ini. Pembukaan rekening, selanjutnya bulan depan kami akan lakukan penjadwalan agar dapat lebih aktif. Karena salah satu penilaian implementasi sekolah terbaik adalah rekening yang berpartisipasi aktif di setiap sekolah. Tentunya kami juga harus datang secara rutin ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sarannya Bapak Ibu. Ada lagi Bu? Pak? Dari SMP Negeri 2 Buah. SMP Negeri 2 Buah. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Misrang. Ya. Program simpel ini, tabungan simpel ini yang diprogramkan oleh pemerintah sangat baik sekali. Tinggal masalah teknis saja. Oleh itu kami sarankan, saran kami supaya bisa berjalan lancar. Apakah ini setiap kecamatan bisa berjalan Bank Sulselbar keliling, itu ya sama dengan perpustakaan keliling, ya tinggal dijadwal. Jadi setiap jadwal yang sudah ditetapkan itu ya kami sudah siap. Ya, jadi ada mobil yang berjalan dan dapat mengakses semua tabungan-tabungan yang ada di dalam setiap sekolah. Dan untuk mengantisipasi keamanan daripada anak-anak kami, jangan sampai ada yang mengambil alasan untuk keluar menabung, padahal ya jatuhnya di tempat yang lain. Masalah keamanan, Pak. Terima kasih, kami sarankan agar supaya ada Bank Sulselbar keliling. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya Bapak dari SMP Negeri 2 Buah. Insya Allah Pak, nanti ke depannya kami akan lakukan koordinasi langsung mengenai teknis seperti yang kami jelaskan untuk memudahkan kolek data dari masing-masing sekolah, kemudian untuk koordinasi setiap waktunya agar dapat terimplementasi jauh lebih baik lagi untuk ke setiap wilayah. Teman-teman kami, petugas dari Bank Sulselbar Cabang Belopa akan melakukan kunjungan di setiap wilayah untuk melakukan koleksi data, pembukaan rekening maupun jadwal untuk menjemput setoran dari setiap siswa. Seperti itu Pak. Terima kasih sarannya Pak Bapak dari SMP Negeri 2 Buah. Kedepannya kami akan melakukan jauh lebih baik lagi mengenai layanan kami. Terima kasih Pak. SMP Negeri 2 Belopa Pak. Yang 40 Cidelang. Oke, kita ke SMP Negeri 2 Belopa dulu. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kami dari SMP Negeri 2 Belopa ingin mempertanyakan karena kebetulan sekolah kami sudah lama kerjasama dengan Bansos Selbar dan bahkan otokas keliling Bansos Selbar itu rutin datang ke sekolah sebelum masa pandemi. Ini sejak tahun, kalau tidak keliru itu sejak tahun 2014 ya. Bansos Selbar rutin ke SMP Negeri 2 Belopa. Nah, ini yang kami pertanyakan Pak, karena kebetulan pada saat akreditasi kemarin kami dipertanyakan oleh tim akreditasi terkait kerjasama MOU ini, dan itu kan kami tidak punya yang diminta kemarin tim akreditasi itu MOU secara tertulis Pak, karena tidak ada MOU-nya secara tertulis. Itu yang pertama yang tim akreditasi pertanyakan kemarin. Kemudian yang kedua, jadi mohon nanti ada MOU secara tertulisnya Pak. Kemudian yang kedua, juga dipertanyakan oleh tim akreditasi kemarin, selain edukasi menabung secara edukasi menabung kepada siswa kita, dipertanyakan bentuk kerjasama lain atau timbal balik ke sekolah oleh Bansos Selbar. Jadi mungkin kami harapkan ini Pak, selain simple ini mungkin ada timbal balik atau bentuk kerjasama lainnya ke pihak sekolah, mungkin dalam bentuk mungkin Bansos Selbar ada bantuan buku ke sekolah atau gimana, karena kemarin juga dipertanyakan tim akreditasinya seperti itu Pak. Jadi mungkin itu saran kami, mungkin ada semacam imbal balik ke sekolah lah Pak, kalau seperti itu. Yang ketiga boleh Pak, kebetulan kemarin siswa kami mengikuti lomba vlog simpanan pelajar, dan di Facebook Bansos Selbar Belopa itu kan kemarin mengundang pelajar untuk ikut, dan siswa kami kebetulan ikut kemarin Pak untuk mengikuti lomba vlog simpanan pelajar. Dan yang di kopnya itu kan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Tapi ternyata setelah pernyataan finalis atau bahkan pernyataan pemenang, yang juara itu Kalimantan, Aceh, kemudian Bali, dan itu nyata di Facebook Bansos Selbar di joknisnya Ban Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Dan ini yang kami pertanyakan Pak, dan siswa kami rada kecewa, dan termasuk juga kami guru pembimbing, bahwa lomba vlog simpanan pelajar ini ternyata yang kemarin masuk finalis itu siswa yang hanya menabung secara umum tanpa ada edukasi simpanan pelajar simpel yang menjadi otoritas OJK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukannya Ibu dari SMP Negeri 2 Belopa. Baik, untuk menjawab mungkin saya mulai dari yang PKS dulu Bu ya, yang MOU Bu ya. Oke, untuk pembukaan rekening simpel nantinya akan dilakukan penandatanganan MOU terlebih dahulu kepada pihak masing-masing sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah masing-masing sekolah sebelum dilakukan penyerahan dokumen. Jadi nanti kami akan menyediakan fisik dokumen MOU kepada masing-masing kepala sekolah untuk melaksanakan program implementasi simpel di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Ibu dari SMP Negeri 2 Belopa, tenang saja Bu, nanti kalau semisalnya pas mau penyerahan dokumen masing-masing siswa, kami juga akan lakukan penandatanganan kerjasama di tempat. Gitu. Ini kan setidaknya menyingkat waktu, karena masa pandemi ini kan kami nggak bisa melakukan penandatanganan secara massal keseluruhan Kabupaten Luwu. Jadi kita akan lakukan masing-masing per kecamatan, tanda tangan PKS sesuai jadwal yang telah kami ditentukan oleh TPAKD maupun Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama terkait, serah terima penandatangan PKS, kemudian serah terima dokumen pembukaan rekening simpel yang telah dikolek sebelumnya. Gitu. Jadi untuk mempersingkat waktunya seperti itu. Itu ternyata memang mendorong ini Bu ya, akreditasi sekolah. Tentunya kami juga mengapresiasi dari SMP Negeri 2 Belopa yang memang selama ini cukup berperan aktif dalam implementasi simpel di wilayah Kabupaten Luwu. Semoga kedepannya untuk siswa-siswi Bapak Ibu sekalian yang masih mungkin tahun ajaran baru
ada pendaftaran siswa baru mungkin yang baru masuk kali ini, siswanya bisa terakomodir lagi di Simpel. Itu. Yang pertama untuk mengenai MOU sudah tuntas Ibu ya. Kami nanti akan lakukan penandatanganan PKS di tempat di wilayah masing-masing sebelum dilakukan penyerahan dokumen. Yang kedua mungkin mengenai kerjasama timbal balik program lain selain Simpel. Nah, Ibu, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bekerja sama dengan TPAK di Kabupaten Luwu maupun Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama terkait untuk membangun program kerjasama ke depannya tidak hanya melalui Simpel. Tentunya program-program ini sebenarnya memang wajib untuk dilaksanakan melalui otoritas kami. Namun karena ada sedikit kendala di beberapa tahun terakhir, maka dari itu Bang Sulselbar kali ini akan berperan aktif di Kabupaten Luwu untuk mewujudkan implementasi Simpel. Program-program lainnya akan kami segera bicarakan oleh TPAK di Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama Kabupaten Luwu agar ini terlaksana di semua sekolah, tidak hanya di 1-2 sekolah saja. Seperti itu Ibu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga mengenai lomba yang kemarin Ibu ya. Nah, untuk lomba kemarin, untuk yang lomba vlog competition di SD SMP yang kami sebarkan via Facebook, sebenarnya program itu dari kantor pusat. Kantor pusat bekerja sama dengan seluruh bank daerah di bank-bank di seluruh Indonesia Ibu. Jadi programnya itu dari Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, kantor pusatnya, diteruskan kepada pihak-pihak perbankan, kemudian diteruskan ke masing-masing wilayah. Dan penyertaan logonya seperti itu sebenarnya memang diwajibkan seperti itu Ibu. Mengingat beberapa daerah kan kadang-kadang implementasinya itu ke arah bank wilayah masing-masing. Otomatis disertakan logo, kami wajib menyertakan logo di setiap brosur-brosur vlog competition-nya, nanti akan diikuti oleh para pelajar di masing-masing wilayah. Untuk program penilaian dan penjurian itu keputusan dari kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan. Kami dari Bank Sulselbar itu hanya sebagai bank yang dapat jadikan channel bagi siswa-siswi yang ingin mengikuti lomba vlog itu sebagai sarana, Ibu. Nanti mungkin bisa kami ada datanya kok Bu, kami ada datanya beberapa siswa-siswi yang mengikuti vlog competition di wilayah Kabupaten Luwu. Nantinya kami akan ada program-program seperti duta, Simpel, apa segala macam. Walaupun mungkin agak sedikit kecewa Bu ya karena tidak masuk dalam jajaran finalis, tapi nggak apa-apa Bu. Kami juga akan sedikit memfasilitasi karena adik-adik yang telah melakukan syuting gambar maupun pengambilan gambar di Bank Sulselbar insya Allah akan kami jadikan sebagai duta Simpel supaya bisa membantu teman-teman di sekolahnya, teman-teman di wilayah Kabupaten Luwu untuk melakukan pembukaan rekening Simpel di Simpel terbaik khususnya. Seperti itu Ibu. Mungkin sudah cukup Ibu ya. Ada pertanyaan lain? SD 40 Cilalang. Oke, Ibu dari SD Cilalang. 40 Cilalang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar saran Pak. Jadi saran saya yang pertama ini, kami ini dari SD 40 Cilalang sudah beberapa tahun ini melaksanakan yang Simpel. Cuma masalahnya ini sejak tahun 2020 Januari itu sudah tidak aktif petugasnya datang. Jadi ini anak-anak sangat kecewa sekali. Jadi saran saya supaya diaktifkan kembali ini petugasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhubung karena siswa kami itu kelas 1 dan kelas 2 itu cepat pulang. Jadi dia itu pulang jam 10 lewat. Ditambah ini petugasnya Pak, karena tidak bisa dijangkau. Biasanya itu kalau baru di Larompong itu kelas 1, kelas 2 di SD 40 Cilalang itu sudah pulang. Jadi tidak sempat menabung. Jadi saran saya yang udah itu petugasnya kalau bisa Pak per wilayah saja, artinya per kecamatan. 1 orang, jangan 2 orang semua wilayah Kabupaten Luwu. Jadi tidak terjangkau. Nanti dibantu di baking. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan tadi dari Ibu Cilalang sama seperti pertanyaan dari SMP Negeri 3 Belopa dan dari SD Tunutanga tadi. Untuk program penjemputan nanti tetap kami akan lakukan Ibu. Kami akan melakukan penjadwalan di setiap wilayah seperti saran Ibu sesuai teknis yang telah kami paparkan tadi akan dilakukan di masing-masing wilayah. Jadi
mungkin kejadian-kejadian beberapa tahun terakhir mengenai kurangnya petugas-petugas yang datang ke kantor kami secara konsisten agar diminimalisir. Artinya Bapak Ibu sekalian bisa membantu kami dalam melakukan penjadwalan, pencocokan jadwal saja sih Bu. Soalnya kami kan ada beberapa karyawan yang kiranya nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam penjadwalan, penjemputan setoran maupun transaksi lainnya. Seperti itu Ibu. Terima kasih sarannya Ibu dari SD Negeri Cilalang. Kami tunggu koordinasi selanjutnya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah cukup Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, untuk mempertegas kembali Bapak Ibu sekalian, jadi program Simple kali ini tuh sebenarnya memang titik beratnya agar dapat memenangkan program penghargaan khususnya Kabupaten Luwu sebagai wilayah implementasi terbaik, memang atas kerjasamanya Bapak Ibu sekalian selaku kepala sekolah di masing-masing sekolah. Sehingga memang titik beratnya di sini Bapak Ibu selaku pemimpin di masing-masing sekolah di wilayah akan berkoordinasi dengan masing-masing wali kelas saja Ibu untuk melakukan collect data. Nanti kami akan melakukan penjemputan dokumen di masing-masing kecamatan agar lebih cepat. Seperti itu Ibu. Jadi programnya ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian cukup mengumpulkan dokumen fotokopian KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran, dan setoran awal 5.000 nanti akan diklip di satu dokumen yang sama. Nanti kami akan melakukan serah terima di masing-masing wilayah kecamatan Bapak Ibu sekalian dan penandatanganan MOU. Seperti itu. Agar ini jauh lebih cepat, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin bisa men-share infonya di masing-masing grup WhatsApp bersama guru-guru di sekolah masing-masing. Supaya lebih cepat saja sih Bu. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyarankan kepada siswa-siswinya untuk mengumpulkan datanya. Nanti kami akan jadwalkan bekerja sama dengan TPAK di Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk mengakomodir pembukaan rekeningnya agar lebih cepat dan penjadwalan penjemputan setoran maupun kegiatan aktivitas transaksi lainnya. Seperti itu Ibu. Ada pertanyaan lagi mungkin Bu? Bapak sedikit menjawab yang mungkin yang sudah melakukan pertanyaan via chat Bu ya. Jadi nanti ada dari Ibu Hajarah SPDMM yang menanyakan, jadi kami sekolah Pak berfungsi seperti bank ya Pak. Bagaimana mekanisme pelaksanaan? Nah, dipertegas kembali Bu, jadi sekolah Bapak Ibu tetap menjadi sekolah, kami Bank Sulselbar tetap menjadi perbankan. Jadi ini hanya membantu prosesnya saja. Bapak Ibu membantu pelaksanaan implementasinya ini dengan pengumpulan dokumen karena pertama situasi pandemi kan sekolah-sekolah siswa-siswa tidak datang ke sekolah langsung nih. Otomatis yang bisa mengakomodir agar ini jauh lebih cepat dan terlaksana baik yaitu Bapak Ibu sekalian selaku pemimpin kepala sekolah di masing-masing sekolah untuk mengkolek data. Tinggal kami saja yang menjemput secara gelondongan. Ini mungkin berbeda kalau kasusnya Bu, kalau misalnya pandemi corona ini tidak ada. Kalau seandainya ada pandemi corona kami mungkin bisa siswanya langsung yang ke kami. Namun karena ini memang dibatasi oleh jarak maupun dibatasi aktivitas berkumpul, otomatis Bapak Ibu sekalian bisa membantu implementasi di wilayah Kabupaten Luwu ini untuk Simple jauh lebih baik lagi. Kami buat teknisnya seperti ini, seperti tadi yang sudah dipaparkan. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah mengumpulkan dokumennya akan datang ke kantor camat masing-masing wilayah sesuai jadwal yang telah ditentukan, bertemu dengan kami pihak Bank Sulselbar untuk melakukan serah terima dokumen penandatanganan perintah kerjasama ataupun MOU. Setelah itu dokumennya kami akan bawa pulang dan kami akan jadwalkan kembali untuk penyerahan buku tabungan simpelnya. Terima kasih Bu Hajarah, pertanyaannya baik. Ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian berarti sudah cukup memahami mengenai implementasi Simple ini Bu ya. Oke, sekali lagi tujuannya ini sebenarnya lebih ke arah agar wilayah kita, Kabupaten Luwu dan sekolah Bapak Ibu sekalian ini bisa implementasinya jauh lebih baik dan dapat memenangkan program nominasi Simple Award 2020 ini Bu.
Yang penting semangatnya aja dulu Bapak Ibu sekalian, dipupuk dulu dari sekarang. Artinya nanti Bapak Ibu sekalian kan kalau menang nominasi kan Bapak Ibu sekalian juga yang akan naik namanya, seperti itu. Kami dari Bank Sulselbar akan mengakomodir program ini jauh lebih baik lagi ke depannya, tentunya dari saran Bapak Ibu sekalian, mulai dari aktivitas penjemputan setoran hingga transaksi lainnya. Seperti itu Ibu. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? SD orang. SD 55 orang. Oke, iya Bu. Ada yang bisa bantu Bu? Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah anak-anak kami yang membuka tabungan simpel ini bisa juga dibuatkan semacam ATM begitu Pak? Bisa dibuatkan ATM maksudnya? Untuk memudahkan misalnya mereka ingin menarik dana yang mereka simpan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu dari SD 55 Olang. Pertanyaannya bagus. Untuk fasilitas ATM akan diterbitkan selanjutnya saja Bu, tergantung perintah dari kantor pusat kami. Karena kami tidak bisa langsung menerbitkan kartu ATM tanpa perintah langsung dari kantor pusat kami. Sarannya baik, namun untuk kesempatan kali ini kami hanya melakukan pembukaan rekening dengan penerbitan buku terlebih dahulu. Karena tanda bukti yang akan kami setorkan dari masing-masing sekolah adalah buku yang kami laporkan ke pihak otoritas jasa keuangan untuk aktivasi pembukaan rekening simpel di masing-masing wilayah sekolah adalah buku, seperti itu. Kami fokus untuk di ini saja Bu, tapi untuk kedepannya tidak ada menutup kemungkinan kalau semisalnya kedepannya akan dilakukan penerbitan kartu ATM simpel. Namun untuk kali ini dan kedepannya mungkin tunggu perintah dari kantor pusat kami dulu Bu. Seperti itu. Terima kasih sarannya Bu. Ada pertanyaan lain? Fasilitas transaksi e-channel mulai dari internet banking apa segala macam maupun SMS banking akan menunggu informasi kedepannya. Gitu. Ini soalnya untuk simple itu memang lebih dianjurkan untuk siswa-siswinya Ibu mengenal dulu. Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan diterbitkan fasilitas seperti itu. Sama seperti fasilitas yang Ibu miliki saat ini mulai dari Sulselbar Mobile, kemudian fasilitas ATM dan lain sebagainya. Sarannya baik Ibu, tentunya kami akan informasikan kembali. Seperti itu. Terima kasih Bu. Halo dari Batu Lampak Pak, kalau bisa. Halo, dari kemana dulu? Perbatasan. Halo, kemana dulu? Batu Lampak. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah jelas sekali karena akan ada petugas yang akan menuju ke sekolah masing-masing. Dan saya mau pertanyakan di sini Pak, misalnya yang di Kecamatan Larumpon Selatan ini kan rata-rata dekat dengan BPD atau Bank Sosial yang ada di Siwa. Apalagi rata-rata ya di sini mulai dari Temboknya ke selatan itu rata-rata pasarnya memang di Siwa. Apakah bisa dia menabung saja di Bank Sosial Siwa kalau misalnya dia sudah buka simpel di Kabupaten Luwu? Karena banyak di sini Pak, rata-rata di sini mulai dari bisa dikatakan sampai di Babang itu rata-rata itu arahnya ke Siwa karena lebih dekat ke Siwa. Terima kasih Pak atas. Oke, terima kasih Bapak dari SD mana Pak? Oke, pertanyaannya baik Bapak ya. Jadi kalau semisalnya sudah buka rekening nih Pak, siswa-siswinya Bapak karena kebetulan domisilinya itu dekat dengan BPD di Siwa, yang jelas buka rekeningnya itu di Kabupaten Luwu dulu. Soalnya wilayah implementasi yang akan dinominasikan kan Kabupaten Luwu. Mengenai transaksi lainnya seperti penarikan maupun setoran tidak ada masalah jika dilakukan di wilayah lain. Yang jelas buka rekeningnya itu rekening Kabupaten Luwu. Kalau semisal transaksi tarik tunai maupun setoran jika dilakukan di kabupaten lain itu tidak ada masalah. Selama Bapak Ibu sekalian mengedukasi juga kalau semisal transaksi ke bank harus bawa bukunya dan disertakan dengan anak serta orang tua. Gitu aja sih, nggak ada masalah. Jadi rekening tabungan simpel ini sebenarnya aksesnya bisa kemana saja Pak, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin dari Bapak. Ya, halo. Dari silakan Pak. 8 kemarin.
Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ini yang saya mau perjelas terkait yang disampaikan oleh kepala sekolah orang tadi tentang penyaluran dana PIP. Bolehkah Bank Sulselbar mengalihkan dana ini ke Bank Sulselbar sehingga dana ini langsung di tabungan rekening tabungan simpel itu? Mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat dana ini ditarik tunai oleh orang tua siswa di DRI itu seolah-olah disalahgunakan. Artinya dana ini tidak diperuntukkan untuk anaknya, tetapi diperuntukkan untuk dapurnya. Masukan dan sarannya. Oke, terima kasih sarannya Bapak Ibu sekalian mengenai. Oke, kita bicara mengenai dana PIP. Nah, untuk dana PIP kan sebenarnya itu dia program pemerintah kantor pusat, Ibu. Ini sebenarnya berbeda lagi dengan program kita di Simpel. Namun apabila semisalnya setelah pembukaan rekening Simpel, nanti diarahkan saja orang tua maupun siswanya untuk bisa melakukan transfer dananya ke Simpel, gak ada masalah. Nanti kalau semisalnya program Simpelnya ini berjalan jauh lebih baik kan, nanti jauh lebih mudah karena rekening langsung atas nama anak, kemudian rekening diawasi oleh TPAKD maupun Dinas Pendidikan terkait hingga Kementerian Agama. Lalu kami juga dari pihak Bank Sulselbar, semisal ada bantuan program pemerintah lain untuk siswa-siswa di daerah, bisa menggunakan Simpelnya. Jadi sebenarnya ini ketika pembukaan rekening Simpel ini sudah dilaksanakan, ini sebenarnya menjadi pintu besar buat para siswa-siswi kita untuk mendapat kemudahan akses menerima bantuan. Mengingatkan masa pandemi corona saat ini itu banyak sebenarnya bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah. Namun syaratnya kan harus memiliki rekening terlebih dahulu. Nah, apabila ini sudah secara masif ada di setiap sekolah, ada di setiap wilayah, ini akan memudahkan kami. Tidak ada masalah Pak, semisal kalau setelah pembukaan rekening Simpel, dana PIP-nya misalnya ditarik dari bank sebelah ke Bank Sulselbar, tidak ada masalah. Sejauh rekeningnya aktif, rekeningnya bisa digunakan oleh siswa, itu tidak ada masalah. Nanti secara verifikasi kantor kami yang akan petugas kami yang akan ada di kantor cabang masing-masing yang memverifikasi apakah benar transaksinya ini dilakukan oleh siswa atau bukan. Seperti itu. Terima kasih sarannya Pak.